Halo Sobat Mamin, apa kabar? Ini adalah video part 3 dari serangkaian cerita Museum Nasional ya. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video dan channel Kisah Mamin. Terima kasih. Sekitar akhir abad ke-18, Eropa mengalami revolusi intelektual yang mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752, di kota Haarlem, Belanda, berdirilah sebuah perkumpulan ilmiah bernama De Hollands Maatschappij der Wetenschappen. Perkumpulan ini kemudian menginspirasi pemerintah Belanda di Batavia untuk mendirikan organisasi serupa pada tanggal 24 April tahun 1778 yang diberi nama Batavia Asch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau disingkat BG. Organisasi ini bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Selain itu, BG juga menerbitkan hasil penelitian dan memiliki semboyan Tenate van het Algemeen, yang artinya untuk kepentingan masyarakat umum. Salah satu pendiri BG, J.C.M. Radermacher, menyumbangkan rumahnya di Jalan Kali Besar, yang pada masa itu merupakan kawasan perdagangan penting di Batavia. Ia juga menyumbangkan koleksi pribadinya, berupa benda-benda budaya dan buku-buku. Sumbangan ini menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan pertama di Batavia. Saat pemerintahan Inggris di Jawa, antara tahun 1811 hingga 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk museum dan ruang pertemuan bagi Literary Society. Gedung ini, yang sebelumnya disebut Société de Harmonie atau dikenal sebagai Gedung Harmoni, dibangun di Jalan Majapahit nomor 3. Kini lokasi tersebut menjadi kompleks sekretariat negara di dekat Istana Kepresidenan. Seiring waktu, jumlah koleksi BG terus bertambah hingga museum di Jalan Majapahit tidak lagi mampu menampungnya. Oleh karena itu, pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda membangun museum baru di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, yang kala itu dikenal sebagai Koningsplein West atau Lapangan Raja. Kawasan ini kini lebih dikenal sebagai Lapangan Monas dan dikelilingi oleh Museum Nasional, Istana Merdeka, dan Stasiun Gambir. Gedung museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal oleh masyarakat, terutama warga Jakarta, dengan sebutan Gedung Gajah atau Museum Gajah. Nama ini berasal dari patung gajah perunggu yang terletak di halaman depan museum. Hadiah Raja Chulalongkorn dari Thailand yang berkunjung ke museum pada tahun ke-1871. Museum ini juga disebut Gedung Arca karena banyaknya koleksi arca dari berbagai periode sejarah. Pada tahun 1923, organisasi BG mendapatkan gelar Koninklijk yang berarti kerajaan atas jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Koninklijk Batavia Asch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kemudian, pada 26 Januari tahun 1950, namanya kembali diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia dengan semboyan baru, yaitu memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini, pada 17 September tahun 1962, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan menjadi museum pusat. Kemudian, pada 28 Mei tahun 1979, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, statusnya ditingkatkan menjadi Museum Nasional. Hingga saat ini, Museum Nasional menyimpan lebih dari 190.000 benda bersejarah. Kompleks museum yang berdiri di atas lahan seluas 26.500 meter persegi ini terdiri dari dua gedung utama. Gedung A digunakan untuk ruang pamer dan wahana imersif, sedangkan Gedung B, yang juga dikenal sebagai Gedung Arca, diresmikan pada 20 Juni tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gedung B tidak hanya digunakan untuk pameran, tetapi juga untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, ruang pameran temporer,
area komersial, dan perpustakaan. Museum Nasional juga memiliki fasilitas penyimpanan khusus untuk koleksi benda-benda budayanya. Pada tanggal 16 September 2023, sebuah peristiwa besar terjadi, yaitu kebakaran besar di Gedung Gajah, menyebabkan atap dan dinding belakang runtuh. Api melalap setidaknya 6 ruangan, namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dan kebakaran berhasil dikendalikan dalam beberapa jam. Peristiwa ini bermula sekitar jam 19:58 ketika petugas keamanan museum mendengar suara ledakan. Alarm gedung langsung berbunyi, dan saat diperiksa, api sudah membesar. Sekitar pukul 8 malam, petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut ke pemadam kebakaran. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dikerahkan untuk mengatasi kebakaran yang dengan cepat menjalar ke sejumlah area museum. Pemadaman berlangsung sekitar 2 jam, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10 malam. Dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan oleh ledakan dari sistem pendingin udara di bangunan non-permanen yang digunakan oleh para pekerja di belakang gedung museum. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan bagi museum yang menyimpan begitu banyak koleksi berharga bagi sejarah dan budaya Indonesia. Museum Nasional ditutup lebih dari 1 tahun untuk menjalani restorasi besar-besaran pada ruangan dan koleksi yang terdampak. Selain perbaikan fisik, museum juga menambahkan berbagai fasilitas baru untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Aspek keamanan turut diperkuat, termasuk penambahan serta penguatan sistem alarm kebakaran di sejumlah titik strategis. Kebakaran tersebut menghanguskan 6 ruangan utama, yaitu Galeri Prasejarah, Galeri Keramik, Galeri Terakota, Ruang Peradaban, Ruang Budaya Indonesia, Ruang Alam Indonesia. Penyelamatan barang bersejarah pasca kebakaran dilakukan dengan mengevakuasi, mengidentifikasi, dan memulihkan benda-benda yang terdampak. Tahapan penyelamatan adalah yang pertama, mengevakuasi benda-benda yang bisa dievakuasi dari ruangan yang tidak bergaris polisi. Yang kedua, adalah menyimpan sementara benda-benda yang dievakuasi di tempat yang lebih aman. Yang ketiga adalah mengidentifikasi benda-benda yang terdampak. Yang keempat adalah mengklasifikasi benda-benda yang terdampak berdasarkan tingkat kerusakannya. Yang kelima adalah melakukan penanganan untuk memulihkan benda-benda yang terdampak. Setelah lebih dari 1 tahun menjalani renovasi, Museum Nasional Indonesia di Jakarta Pusat akhirnya dibuka kembali untuk umum pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pengumuman pembukaan kembali ini disampaikan pada 17 September 2024, menandai selesainya proses perbaikan. Tak hanya memperbaiki fisik bangunan dan menyelamatkan koleksi, museum juga mengalami transformasi besar, baik secara fisik maupun konseptual. Kini, Museum Nasional hadir sebagai ruang interaktif yang lebih relevan dengan kebutuhan publik modern. Terima kasih sudah menonton.